Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Rizky, Putri Fadia, Laila Fauzia, dan saya sendiri Fafian Arya, Rahan Razin, Kevin Okatama, dan yang terakhir ada Arkan Nur Tias akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengaruh Komunikasi Pemasaran Shopee terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion. Judul jurnal yang kami gunakan adalah Pengaruh Komunikasi Pemasaran Shopee terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion. Ya, jurnal ini juga adalah jurnal mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2017-2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulisnya yaitu Muhammad Iqbal dan Imawati Asniar. Jadi jurnal ini dipublikasikan oleh Intercode Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1 nomor 1 tahun 2021. Linknya ada di PowerPoint kita. Data pendukung riset menggunakan data deskriptif kualitatif. Pada masa kini, transaksi tidak hanya memakai cara konvensional saja, akan tetapi akan mulai beralih untuk melakukan transaksi secara online. Bisnis baru dalam dunia digital ini disebut dengan e-commerce. Berdasarkan map e-commerce yang dirilis oleh iprice.co.id 2019 dalam databox.katadata, Shopee berhasil mempertahankan posisi pertamanya sebagai top e-commerce selama 10 kuartal berturut-turut berdasarkan ranking di Play Store. Selanjutnya, teori yang digunakan. Definisi dari komunikasi pemasaran adalah suatu bentuk cara marketing dalam memberikan informasi dan melakukan komunikasi, sehingga pertukaran informasi tentang produk baik dari segi kualitas, aspek harga, kemudian proses distribusinya hingga sampai ke tersedia di tempat. Manuju berpendapat, strategi komunikasi pemasaran memiliki 7 saluran penting, yaitu yang pertama advertising, yang kedua personal selling, yang ketiga sales promotion, yang keempat publicity, yang kelima public relation, yang keenam direct marketing, dan yang terakhir yang ketujuh itu menurut Firmansyah, keputusan membeli merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam memilih alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau lebih dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu metode riset. Pada jurnal ini menggunakan metode riset. Yang pertama observasi, yang kedua kuesioner yang berupa angket, yang ketiga ada dokumentasi. Hasil riset. Komunikasi pemasaran memiliki pengaruh yang positif dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion mahasiswi angkatan 2017-2018 Visipol, Prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Lampung, dengan melakukan strategi pemasaran yaitu menggunakan iklan, penjualan secara pribadi, mulut ke mulut, promosi penjualan, publisitas, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung sehingga konsumen tertarik dan membeli produk yang ia inginkan di e-commerce, sehingga meningkatkan omset penjualan dan daya beli di e-commerce Shopee. Analisis keseluruhan riset. Yang pertama adalah objek. Penelitian sebaiknya menambahkan objek agar penelitian itu lebih luas jangkauannya. Contohnya seperti menambahkan objek mitra usaha yang kerjasama dengan Shopee, yaitu Akulaku. Akulaku yaitu sebuah aplikasi pembayaran online yang dapat mempermudah proses pembayaran. Kemudian ada teori. Teori dapat ditambahkan 4 tujuan dari komunikasi pemasaran terpadu. Menurut buku Teori dan Praktik Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu oleh Nurfian S. Febriani, 4 tujuan itu adalah untuk memunculkan atas kebutuhan kategori, untuk memunculkan atas kesadaran merek, untuk memunculkan atas sikap merek, dan untuk memunculkan maksud pembelian merek. Kemudian ada metode. Selain penelitian dengan data pendukung riset deskriptif kualitatif, dapat menggunakan juga penelitian dengan menanyakan melalui angket atau interview atau biasa disebut adalah survei. Kemudian ada penelitian kasus.
Penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Kemudian ada penelitian perkembangan, penelitian tindak lanjut, penelitian analisis dokumen atau analisis isi, kemudian ada studi waktu dan gerak, dan terakhir ada studi kecenderungan. Oke, ini adalah set terakhir dari presentasi PPT kami dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.